Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan, insyaallah di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ancaman atau hukuman orang-orang yang tidak membayarkan zakat. Saya ulang sedikit untuk mengingat kembali apa pelajaran kita. Orang yang tidak membayar zakat ada dua kategori. Yang pertama, tidak mau membayar zakat karena mengingkari kewajiban zakat. Jadi kalau dia ditanya orang kenapa tidak berzakat, maka dia menjawab karena zakat tidak wajib. Berarti dia mengingkari kewajiban zakat. Nah, golongan pertama ini masuk ke dalam golongan kafir. Artinya dia telah menjadi kafir dan dia dianggap murtad dan halal darahnya. Makanya Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar menghalalkan darah yang dianggap sudah murtad dengan tidak mau atau mengingkari kewajiban zakat. Ini golongan pertama. Golongan kedua, tidak mau membayar zakat bukan karena mengingkari kewajiban zakat, tetapi karena tidak mau bayar. Dia pelit, kikir, tidak mau bayar zakat, tapi dia tidak mengingkari kewajiban. Jadi kalau ditanya orang kenapa tidak mau bayar, apakah kamu yakin zakat itu wajib? Dia tetap menjawab wajib. Kenapa tidak bayar? Ya saya tidak mau bayar aja. Jadi dia bukan mengingkari kewajiban, tapi karena kikirnya dia tidak bayar. Nah, ini seperti Sa'labah yang sudah sering beredar ceritanya. Nah, golongan kedua ini tidak dihukumi kafir, tidak murtad, tapi dihukumi fasik. Nah, jadi pelaku dosa besar. Apa hukumannya? Hukumannya di dunia, hakim boleh mengambil paksa dari hartanya. Ya, mengambil paksa, ya tentu pemerintah mengambil paksa. Jadi disita sebagian harta untuk membayar zakat. Kemudian di dunia juga dia bisa dapat efek Allah cabut keberkahan hidupnya, Allah hancurkan hidupnya, ekonominya, kenyamanannya, bisa jadi bahkan rumah tangganya. Nah, itu efek tidak mau membayar zakat di dunia. Dan nanti di akhirat, walaupun dia tidak dianggap kafir, dia akan mendapatkan siksa. Yang pertama,
Allah akan sediakan ular, yang ular itu diberi nama Suja', yaitu yang sangat pemberani dan mengerikan. Dan model ular itu akra, kepalanya botak, lahu zabibatan, punya 2 taring yang mengeluarkan bisang. Lalu kemudian ular itu melingkar di lehernya dan mulai menyiksanya. Nanti ular itu akan berkata, akulah hartamu yang dulu engkau simpan di dunia. Nah, jadi ini sesuai dengan ayat Allah surat Ali Imran yang menyatakan orang yang tidak mau membayar zakat, maka harta yang disimpannya itu akan menjadi ular, dan ular itulah yang menyiksanya nanti di hari kiamat. Itu siksa pertama. Siksa kedua, akan disetrika oleh Allah di punggung, di perut, bagi orang-orang yang di dunia menyimpan harta tidak mau membayar zakat. Nah, jadi saking pentingnya urusan zakat sampai Allah sudah cerita duluan model siksa. Maka hati-hati mereka yang punya harta tapi tidak membayar zakat. Nah, ini pelajaran kita di minggu yang lalu ya. Mudah-mudahan dengan mengetahui itu kita segera menunaikan zakat apabila telah sampai nisab dan haulnya. Baik, kita sambung berikutnya. Siapa yang diwajibkan untuk membayar zakat? Ini sedikit sudah kita bahas, tapi kita lengkapkan. Berikutnya, orang-orang yang diwajibkan atau syarat wajib membayar zakat. Yang pertama, al-Islam, yaitu orang Islam. Artinya kalau bukan Islam tak wajib bayar zakat, karena tidak dianggap hamba Allah. Jadi kalau sudah mengaku diri sebagai Islam, maka dia sudah masuk satu syarat pertama dalam urusan membayar zakat. Namun ada 2 syarat lain, yaitu yang kedua, milkiyatun nisab, sudah sampai nisab. Semua harta kalau sudah sampai pada ambang batas kapan kewajiban zakat itu dimulai, maka dia telah dianggap mencukupi syarat kedua. Diingat kembali Bapak Ibu, nisab itu adalah ambang batas minimal jumlah harta yang terkena zakat. Nah, nanti kalau selanjutnya ketika kita membahas barang-barang yang wajib dikeluarkan zakat, itu ada nisabnya masing-masing. Nah, contohnya kalau emas, kalau sudah mencapai 85 gram emas, kalau perak sudah mencapai 595 gram perak asli. Kemudian kalau zakat pertanian yang seperti ditanyakan minggu lalu, kalau hasil panennya mencapai 653 kilogram, nah, maka sudah mencapai batas nisab. Nanti macam-macam. Kalau binatang, sapi sudah mencapai 30 ekor, maka dianggap sudah sampai nisab. Kambing, kalau sapi 30 ekor, kambing 40 ekor. Nah, itu contoh-contoh yang disebut dengan nisab. Jadi kalau tidak sampai ke situ, tidak bayar-bayar. Nah, kalau tidak sampai ke batasan itu, tidak bayar. Kita punya emas tapi tidak sampai 85 gram, tidak bayar. Nah, berusaha sampai pun tidak wajib bayar. Misal tadi disebut 85 gram batas nisab emas, sedangkan emas kita cuma punya 70 gram, kita langsung bayar zakat. Tidak mau kita istilahnya daripada tunggu nisab tidak kena-kena kita bayarkan terus, tidak juga disebut zakat, berarti sedekah. Jadi agama itu ada proseduralnya. Kalau tidak sampai, walaupun tak pegah draw tu, nyo hana lu bayar je zakatnya, walaupun hana kenang lu bayar, tetapkan zakat, bukan zakat namanya, ya sedekah lah. Nah, jadi dia ada proseduralnya. Kalau kurban itu kan proseduralnya satu kambing untuk satu orang, boleh bersyarikat pada 7 orang satu sapi, itu batas prosedural.
Kalau berdua satu kambing tidak sah. Ya. Kalau seandainya satu sekolah mengumpulkan uang untuk berkurban satu sapi, kan lebih 7 orang. 8 orang aja tidak sah kalau mau bersyarikat, apalagi sampai satu sekolah. Satu sekolah 500 murid, kumpul uang sama-sama kurban sapi, lalu tulis besar-besar spanduk kurban dari SMA 10 misalnya. Apa kurban itu? Mana ada kurban itu? Jadi jangan tulis-tulis kurban, itu makan bersama. Kalau mau kasih orang sekitar berarti sedekah, tidak disebut kurban. Jadi ibadah itu ada prosedural. Kenapa Allah buat prosedural? Kenapa Allah tidak buat Allah terima aja lah, itu pun Allah nyan pijik ke masalah. Kita kan banyak mengatakan kadang-kadang Allah itu kan Allah pasti terima, tidak mungkin. Dengan prosedural itulah Allah menguji ketaatan kita. Jadi tidak boleh sembarangan dalam urusan ibadah, terutama ibadah mahdhah, ibadah yang inti itu tidak boleh sembarangan. Ya. Baik, jadi syarat kedua wajib zakat ni nisab. Syarat ketiga haul. Haul itu ya menunggu setahun. Ini juga sudah saya jelaskan sedikit, menunggu setahun. Nah, ini yang saya ulang lagi Pak, ini yang orang banyak salah memahami. Jadi yang ditunggu setahun itu bukan umur kita mulai berusaha. Yang ditunggu setahun itu nisabnya. Saya buka usaha warung kelontong, udah setahun tuh, lalu kan tutup buku istilahnya, hitung hasil penjualan. Rupanya alhamdulillah untungnya melebihi nisab. Nanti setelah keluarkan biaya modal, keluarkan kewajiban di kedai itu, bayar listriknya, bayar tukang, bayar pegawai, lalu keluarkan, kalau kita seorang pemberi nafkah, seorang suami, keluarkan dulu kebutuhan rumah tangga. Untuk bulan itu uang makan sudah ada, kemudian ini bayar air di rumah, listrik. Nah, masih tersisa kan? Itu tahun pertama kita tutup buku misalnya, masih tersisa, ternyata tetap di atas nisab. Banyak orang yang langsung bayar. Ini kalau kita cerita zakat dagang, banyak orang langsung bayar, padahal belum waktunya untuk membayar. Kenapa belum waktunya? Karena belum mencapai haul. Haul itu apa? Menunggu umur si nisab ini, menunggu umurnya setahun. Jadi tunggu tahun depan. Berapa keuntungan itu simpan di ATM, tunggu dia berulang tahun, hitung dalam bilangan qamariyah, kalender hijriyah. Begitu tahun depan ternyata dia masih di atas nisab, disitulah baru wajib keluarkan 2,5%. Jadi sama semua urusan begitu. Kapan nisab pertama, tulis, catat di kalender. Begitu sampai nisab, tunggu setahun, umurnya setahun, baru bayar. Jadi bukan dihitung umur kita pajana pengpon. Ini kita, misal contoh saya lulus PNS, contoh. Lalu saya menghitung 1 Januari saya lulus PNS. Saya kumpul-kumpulkan gaji, rupanya mencapai nisab. Apakah langsung bayar di tahun berikutnya? Tidak. Begitu sampai nisab, baru catat di kalender, bayar tahun yang akan datang setelah umur nisab itu, setelah si nisab itu berulang tahun. Nah, itu yang patut difahami. Jadi sebenarnya urusan zakat ini Allah tidak beratkan, khusus betul-betul orang-orang yang memang hartanya berlebihan. Yang harta pas-pasan saja anak kena, model-model
kita yang hari ini ada kemudian besok tak ada, itu mana ada kena zakat. Nah, itu 3 syarat kapan seseorang sudah wajib membayar zakat: Islam, nisab, dan haul. Yang tidak ada haul itu cuma pada zakat pertanian, perkebunan, itu tidak ada haul, dikecualikan. Ini seperti pertanyaan minggu lalu, kapan panen bayar, pajan panen bayar, tetap bayar di saat panen, itu pun kalau sudah mencapai nisab. Jadi cuma ada nisabnya, tidak ada haulnya. Jadi kalau sudah mencapai 653 kg bayar. Bayarnya berapa? Tergantung, kalau kebun itu atau sawah itu dialiri oleh air hujan, artinya kita tidak mengeluarkan modal untuk menghidupkannya, berarti bayar 10%. Kalau zakat kalau sawah itu atau kebun dihidupkan dengan modal mesin kita, keluarkan uang untuk mesin, tarik air dari irigasi, kemudian pokoknya keluar modal banyak untuk menghidupkannya, maka bayarnya cuma 5%. Nah, itu nanti satu-satu barang itu kita bahas di pembahasan barang-barang yang terkena zakat. Baik, ini kita harus kenali dulu betul-betul tentang masalah awal di masalah zakat ini. Kemudian, itu jadi diingat bahwa kalau sudah Islam baligh, kalau sudah Islam kemudian sampai nisab, kemudian sudah haul, kecuali pada zakat pertanian dan perkebunan, wajib bayar zakat. Kalau tak bayar, tunggu janji Allah, siksa di akhirat. Kalau tak percaya siksa itu, mati dulu baru percaya. Sayangnya orang mati tidak mau kasih tahu kita. Nah, itu yang jadi masalah. Kita lanjut berikutnya. Bagaimana dengan az-zakat fi malis sabi wal majnun? Apa hukumnya harta anak-anak dan harta orang gila? Nah, ini mau dibicarakan. Contohnya, anak itu mendapatkan harta turunan dari ayahnya, kan orang kaya itu sering Pak menghibahkan harta untuk anaknya. Masih bayi pun udah dapat 2 rumah, kemudian dia udah dapat ada yang model dapat usaha perusahaan ini untuk anak itu, padahal masih bayi, belum pun baligh, belum pun memayis. Atau ada orang gila, dia memang gila tapi ayahnya kaya raya. Kan banyak yang begitu Pak, anak-anak orang kaya yang gila. Biasanya anak orang kaya yang tidak terdidik dengan agama itu ujung-ujungnya gila. Kenapa? Karena gaduh dengan sahabat, cukup uang untuk beli sabu. Narkoba itu salah satu penyebab kegilaan. Di kampung saya Pak, itu ada orang anak muda yang terkena sabu, dan orang tuanya sudah diingatkan bahwa anaknya terkena sabu. Orang tuanya masih mengatakan tidak mungkin, mana mungkin, god haji dari ubud god, dari kecil dia baik orangnya, tidak mungkin. Ada sekitar 3 tahun 4 tahun Wah, masih tidak percaya laporan orang. Sekarang anaknya setiap hari datang ke kantor camat, berdiri di atas gapura kantor camat, khutbah Jumat dia Pak. Padahal hari Senin. Dia apa yang dia dengar dari khutbah dikeluarkan semuanya, ada mukadimahnya, ini dikeluarkan semuanya tiap hari. Pungo ngampe sabe Pak, dulu normal dia. Makanya bapak-bapak yang khutbah Jumat bukan di hari Jumat berarti kena sabe sih berarti. Jadi oleh karena itu hati-hati Pak. Jadi yang mau dibicarakan di sini bagaimana? Mereka kena zakat enggak nih? Anak-anak yang kaya nih, yang kaya sekali udah dapat harta banyak, ya. Kemudian orang gila nih, ternyata dia walaupun gila tapi harta dia banyak, sudah lebih dahulu diberikan oleh orang tuanya. Dia punya rumah kos-kosan sampai 20 mungkin, dan hasilnya ada. Apakah anak bayi atau anak-anak dan orang gila ini wajib mengeluarkan zakatnya atau tidak? Nah, ini yang dibicarakan, ya. Maka dijawab oleh para ulama,
anna haqqaz zakah muta'allaqun bi amwalihima idza takamalat fihima syara'ituhu fayajibu ala wali kulli wahidin minhuma ayuaddi hadzal haqq li ashabihi. Ternyata para ulama menjawab bahwa urusan zakat itu tergantung pada harta. Jadi urusan pembayaran zakat itu patokannya adalah harta, bukan pada si pemilik. Si pemilik asal sudah Islam, sampai nisab, sampai haul, wajib keluarkan zakat. Oleh karena itu, anak-anak yang belum baligh atau orang gila, maka tetap dikeluarkan zakatnya. Kalau sudah sampai zakat, sampai nisab dan haul pada harta mereka, ya. Dan yang mengeluarkan zakatnya adalah wali dari keduanya. Nah, siapa yang jadi wali? Nah, itu yang wajib mengeluarkan zakat. Bihaisu law qasara fi zalika alwali kana asiman mustahiqqan lil 'uqubah min Allah azza wa jalla. Seandainya wali dari si anak-anak atau dari orang gila tadi tidak mau mengeluarkan zakat bagi keduanya, maka wali itu pun dihitung sebagai orang yang telah melakukan dosa besar, ya. Jadi ini menjadi jawaban bahwa zakat tetap dikeluarkan walaupun yang punya harta itu belum baligh atau adalah orang gila. Makanya tidak dibuat syarat wajib keluarkan zakat itu, tidak ada kewajiban baligh, berakal, tidak ada. Cuma Islam, nisab dan haul. Tidak peduli apa pungo, apa pedang ubud, itu tetap kalau dia punya harta yang melebihi nisab dan sampai haul, tetap wajib keluarkan zakat. Dan ini diambil berdasarkan beberapa dalil, di antaranya ketika Allah menyebutkan kewajiban zakat dalam surat At-Taubah ayat 103, Allah mengatakan khus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kata Allah, ambil dari harta mereka, yaitu zakat yang bisa mensucikan mereka dan mensucikan harta mereka. Nah, ketika Allah menyebut ambil dari harta mereka, Allah tidak membatasi kalimat mereka kepada orang-orang yang balik dan berakal saja. Jadi Allah pukul umum secara merata, ya. Siapapun yang sudah punya harta, ya, yang sampai nisab dan haul, tetap wajib zakat. Kemudian Nabi sebutkan, ya, ketika Nabi menyuruh untuk membayar zakat, Nabi pun menyuruh Mu'az bin Jabal untuk mengutip zakat di Yaman. Maka Rasulullah pun tidak membedakan bahwa kecuali anak-anak atau orang gila, tidak ada. Kata Rasulullah, ambil dari semua harta orang kaya, siapapun yang kaya. Tidak disebutkan kecuali ini, tidak ada. Inilah hukum agama, ya, jadi wajib bayar. Lalu kemudian Abu Bakar pun dalam hadis Bukhari menyebutkan hazihi faridatus sadaqah allati faradaha Allah farada Rasulullah alal muslimin. Zakat ini diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kaum muslimin. Nah, jadi tetap hitungannya adalah ke harta, ya. Jadi kalau begitu anak yatim tapi yatimnya yatim kaya, tetap wajib membayar zakat. Karena dawinnya kan orang fikir anak yatim itu koneksinya dengan kemiskinan. Tidak semua yatim miskin, ya. Yatim kadang-kadang ada juga yang kaya, mendapatkan harta turunan dari orang tuanya, langsung berubah menjadi kaya raya. Kalau dia punya kewajiban di antara harta-hartanya itu, tetap bayar zakat. Nah, jadi kalimat yatim itu adalah anak-anak yang belum baligh, itu yang kehilangan ayahnya, itu yang disebut yatim. Jadi kalau sudah baligh, tidak disebut yatim lagi. Kita ni kan yatim piatu rata-rata, Pak. Dengku yatim piatu,
saya yatim piatu. Apa yatim piatu? Apakah kita masih disebut yatim? Tak. Begitu balik tak sebut yatim lagi. Dan yatim ini tak juga bahkan tak masuk ke dalam orang-orang yang berhak menerima zakat. Tak disebut yatim. Disebut cuma fakir, miskin. Jadi maksudnya kenapa tak disebut yatim? Kalau yatimnya kaya, malah dia menjadi muzaki, memberi zakat. Kalau yatimnya masuk ke kategori fakir dan miskin, baru menjadi penerima zakat. Dalam semua pembagian begitu. Yatim ini lebih kepada lihat kondisinya. Kalau kondisinya terlantar, barulah Allah suruh pelihara. Meninggal ayah, langsung kaya. Istrinya yang jadi janda pun janda kaya, punya anak pun kaya raya. Ini yang model-model begini, jangan kira bahwa kalau sudah yatim tak wajib bayar zakat. Kalau dia punya harta, tetap bayar zakat. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, ibtaghu fi amwalil yatama hatta la tazhabuha atau tastahlikuha as-sadaqah. Jadi kata Rasulullah, peliharalah harta anak yatim. Ini maksudnya kepada para wali anak yatim itu, peliharalah harta anak yatim. Maksudnya kembangkanlah dia, jadikan dia usaha sehingga dia tidak termakan oleh zakatnya. Maksudnya kalau hartanya banyak tidak digunakan apa-apa, tetap terkena kewajiban zakat pada anak yatim ini. Jadi maksudnya para wali disuruh peliharalah anak yatim dengan hartanya sendiri, belanjakan untuk sekolahnya. Jadi yang jadi wali ini harus jujur betul, Pak. Kalau meninggal anak, kalau meninggal kita, tinggal anak, lalu dipelihara oleh kakek, maka kakek ini disebut wali. Kalau kakek tidak ada, lalu yang pelihara adalah adik kita atau abang kita, maka dia disebut wali. Wali kalau tidak amanah malah lebih dekat ke neraka. Waktu Allah menyebutkan wala ta'kulu amwalal yatama, janganlah engkau memakan harta anak yatim, itu yang paling sering melakukannya bukan orang kampung, wali roy, Pak. Makanya jadi wali itu besar tanggungjawab, Pak. Lebih besar tanggungjawab jadi wali anak yatim daripada jadi wali danggro. Kalau kita ada anak yatim, termasuk seorang ibu yang memegang harta anaknya yang masih bayi setelah meninggal ayahnya. Jadi tinggallah istri sama anak, istri pegang harta si bayi. Itu tidak boleh macam-macam dengan harta si bayi itu. Tetap harus dipelihara, dipisahkan, kecuali pada waktu makan yang kira-kira nggak mungkin dipisahkan, ya hitung saja secara kasar. Tapi anak yatim ini tetap harus dipelihara hartanya. Kembalikan harta dia sejumlah sisa dari kehidupan dia ketika dia sudah balik dan tahu tentang harta. Kembalikan. Begitu umurnya sudah 14 tahun dan masuk SMP, seorang mama itu harus mengatakan ke anaknya, "Nih nak, setelah mama bayar uang kamu sekolah, ya, kemudian kita makan bersama, kadang-kadang kita beli beras bersama dengan uang kamu nih, ya. Sekarang kamu sudah besar, ini sisa uang sekitar 1,5 M." Ini contoh, Pak. Berarti ini model-model anak-anak Surya Paloh lah. Kamu masih ada sisa nak, ini 1,5 M untuk Muna. Itu wajib kembalikan tu. Jadi hanjur wali sampai tidak membayarkan zakat si yatim, padahal si anak ni dia ditinggalkan oleh ayahnya usaha-usaha, PT ini, PT itu, macam-macam, dan terus berkembang. Dia tak tahu apa-apa ni, masih umur 5 tahun mentang loncat-loncat, maka walinya wajib membayarkan zakat. Wali tak bayar zakat dari harta anak yatim ni, si wali yang berdosa. Dan kalau wali berani memakan harta anak yatim ini, maka dialah yang disebut dengan pemakan harta anak yatim. Itu tunggu azab di akhirat yang begitu keras. Berarti telah berkhianat kepada anaknya atau keponakannya. Jadi hati-hati pemelihara anak yatim, baik sampo mengambil keuntungan.
Ya, ceritanya pelihara anak yatim karena dia anak orang kaya, uangnya kita habiskan untuk main game judi online. Ya, wali kurang aja Pak. Dan itu sekarang bisa saja terjadi Bapak Ibu yang Allah muliakan. Makanya cukup bahaya kalau meninggalkan anak kepada orang yang tidak punya sifat amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi beberapa dalil itu menyebutkan bahwa anak kecil itu tidak menjadi halangan untuk membayarkan zakat fitrahnya. Ya. Baik. Kemudian sedikit lagi baru kita bertanya jawab. Ya. Pembahasan berikutnya, ini banyak perbedaan pandangan di antara para ulama mazhab. Tidak saya perpanjang masalah ini. Nah, kemudian syarat sah membayar zakat. Tadi syarat wajib, Islam, nisab, haul. Itu saja. Berarti orang gila, anak-anak tetap wajib bayar, dibayarkan oleh walinya kalau dia memang sudah sampai nisab dan haul dan dia Islam. Kemudian syarat sah. Tadi syarat wajib, ini syarat sah. Ya, jadi syarat wajib itu kapan seseorang wajib. Sekarang waktu pelaksanaan dalam salat kan juga begitu. Ada syarat wajib, Islam, baligh, berakal. Itu syarat wajib. Kemudian syarat sah. Syarat sah nanti suci badan, suci tempat, suci pakaian, sudah masuk waktu salat, menghadap kiblat. Itu bahagian daripada syarat sah. Begitu juga sekarang yang mau dibicarakan adalah syarat sah. Apa saja syarat sahnya? Yang pertama an-niyah. Ketika membayar zakat harus berniat bahwa harta itu untuk zakat. Ittafaqal fuqaha ala anna an-niyah syartun fi ada'iz zakah. Ya. Jadi sepakat para ahli fiqih menyebutkan niat itu ketika membayar zakat itu wajib dibersihkan di hati untuk membedakan mana zakat, mana sedekah, mana kafarah atau mana yang lain. Berdasarkan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Semua urusan itu dihitungannya dengan niat. Jadi ketika kita mau bayar zakat, yang paling penting hati kita, ketika kita kasih ke orang, hati kita mengatakan bahwa ini zakat. Yang namanya niat bersihkan hati, bukan ucapan di mulut, Pak. Karena niat itu letaknya di hati dalam urusan semua. Kalau salat juga begitu. Niat salat itu di hati, bukan di mulut. Jadi kalimat usalli fardhu dhuhri 4 rakaat dan seterusnya itu lafaz niat. Lafaz niat itu bukan menjadi syarat berniat. Dia hanya menolong supaya hati mudah berniat. Makanya dalam kitab Majmu' Imam Nawawi menyebutkan bahwa niat di mulut masih boleh, tujuannya bukan untuk niat tapi membantu hati. Liyusa'idal lisan al-qalba, kata Imam Nawawi. Maka kan orang waktu mau salat itu kan berdiri dulu sebentar tu, mulutnya kumat kami tu salli fardhal maghrib salat rakaat. Itu belum niat. Yang boleh catat dah, yang kalau niat Pak. Kalau langsung takbir setelah kalimat itu tidak mengiringinya dengan niat, maka salatnya tidak sah. Jadi kalau ada juga orang yang mengatakan itu salah tu, tidak pernah Rasulullah menyuruh berniat dengan mulut. Betul, itu salah. Tapi tidak bisa kita salahkan kalau orang mengucapkan itu sebelum niat. Jadi ketika dia mengucapkan salat itu belum niat. Kapan dia berniat? Allah. Begitu Allah bersihkan di hati kalimah yang dia lafazkan tadi. Itu yang dibolehkan. Jadi nggak boleh juga dilabur-labur dalam Allah Akbar itu. Allah, mulut kita umat kami lagi Allah salli fardhal bar jatuhnya, tapi mulut itu nasah kan, nasah semayang kan. Jadi niat itu tetap dalam hati. Nanti ada juga kalau dalam urusan salat, para sebahagian ulama mengatakan
niat itu bukan rukun tapi syarat. Itu kalau dalam urusan salat. Makanya Imam Hanafi menyebut syarat, Maliki syarat, Hambali syarat, Imam Syafi'i menyebut rukun. Makanya bagi Imam Hanafi, Maliki dan Hambali, sebelum salat asal sudah ada bersitan hati untuk salat, itu sudah sah salat. Saya pernah kasih contoh kan Pak, ditanya orang, "Bapak mau ke mana?" Udah pakai kain sarung, udah pakai kopiah, "Mau ke mana nih?" Langsung dalam hati kita misal mengatakan, "Pandai nak lain kau nak jak semayang. Ini kan mau salat nih. Dari tadi memang mau salat." Hatinya sudah terbersit, memang mau salat. Di sisi selain mazhab Syafi'i itu sudah masuk niat tu. Makanya selain mazhab Syafi'i kadang-kadang tidak lagi diperpanjang dalam takbir Allahu Akbar. Itu sudah sah, tapi niatnya sudah muncul sebelum salat. Kalau Syafi'i menguatkan harus beriringan dengan perbuatan. Begitu. Maka dalam zakat niat itu juga dalam hati, Pak. Dan tidak ada kalimat khusus yang dijadikan sandaran bahwa sengaja aku berzakat dengan jumlah sekian, menghadap kiblat 2 rakaat karena Allah. Tidak ada. Jadi asal kita mau kasih zakat, kemudian dalam hati kita nyo ke zakat, dalam hati kita nyo zakat, itu sudah sah zakat. Ya. Dah. Kemudian selain daripada niat, syarat sah berikutnya adalah at-tamliq, yaitu harta itu dimiliki sempurna oleh si pemberi zakat. Sekaligus tamlik itu juga bermakna ketika kita beri zakat itu berpindah hak kepemilikan menjadi hak milik orang lain. Jadi tidak boleh habis kasih zakat tarik balik. Aja kan, hibah saja tidak boleh ditarik balik. Kata Rasulullah, sama seperti anjing yang mengeluarkan air liurnya sudah jatuh ke tanah lalu dijilatnya kembali. Begitulah kalau orang sudah memberi sesuatu lalu menariknya kembali. Kan sering Pak musim-musim caleg itu, habis tidak terpilih dia tarik kembali. Dia datang ke penasah, ke musalla, lalu dia bilang, "Nyo Permadani ini saya ambil kembali, tidak ada yang pilih saya satu pun di kampung ini." Itu anjing yang menjilat ludahnya sendiri setelah ludahnya dikeluarkan. Makanya at-tamlik di sini juga bermakna kalau sudah memberi zakat, maka harta yang diberi itu menjadi hak milik dari si orang yang menerima zakat. Baik, inilah 2 syarat yang menjadi syarat sah dalam urusan kewajiban zakat.